Shalom teman-teman semua, di dalam kasih anugerah Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan kita Yeshua HaMashiach, teman-teman. Saat ini saya lagi dalam perjalanan mau pulang ke kampung, teman-teman. Jadi saya sudah menempuh waktu 2 jam. Jadi ini benar-benar udah keluar kota, sudah keluar dari hiruk pikuk aktivitas rutinitas kota. Kota Pontianak itu nggak terlalu macet sih, teman-teman, apalagi kalau hari Jumat kayak gini. Teman-teman, saya minta maaf ya kalau agak goyang-goyang ya, teman-teman, mohon dimaklumi karena lagi di jalan. Saya mau memanfaatkan waktu saya, walaupun di dalam perjalanan masih bisa memuliakan nama Tuhan ya, teman-teman. Dan ini aman ya, teman-teman. Teman-teman jangan khawatir, ini aman karena saya sudah berada di luar kota, sudah tidak terlalu ramai, cenderung sepi, teman-teman. Kalau jalan yang saya tempuh ini cenderung sepi gitu, teman-teman, karena sebenarnya ini jalan lama. Jalan baru itu Ambawang namanya, jalan Trans Kalimantan itu di Ambawang. Jadi ini jalan yang lama, jadi di sana ramai, di sini relatif sepi. Tapi jalannya makin bagus, teman-teman, makin bagus di sini. Jadi teman-teman, saya mau kesaksian lagi, menyambung kesaksian saya yang pertama ya, teman-teman. Ya, tentang nama lagi ya, teman-teman. Saya hanya mengikuti apa kata hati saya, dorongan dari dalam hati, digerakkan, dan saya percaya ini tuntunan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus gitu, teman-teman, gitu kan. Jadi semuanya itu ada dasarnya, teman-teman. Saya bukan hanya bikin video terus tinggal di-upload, enggak, teman-teman ya. Kesaksian pertama saya itu dasarnya, teman-teman. Dan ini adalah kesaksian yang ketiga kalinya yang saya buat ya, teman-teman. Jadi apa yang saya katakan di kesaksian pertama itu benar-benar saya alami, benar-benar saya menerimanya, teman-teman. Dan setiap perkataan di kesaksian saya yang pertama itu telah saya hidupi dan akan terus saya hidupi. Jadi itu prinsipnya, teman-teman. Apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan, teman-teman. Yang di kesaksian pertama saya mengatakan, ketika saya di Patre pembaharuan di dalam nama Bapa Yahweh, Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan Yeshua HaMashiach, saya diberkati dengan roh yang menyala-nyala. Saya makin berani, makin bangga dengan nama ini ya, teman-teman. Nah, itu bukan apa ya, bukan saya mengada-ada juga ngomong bicara seperti itu, karena saya mengeluarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, teman-teman, gitu kan. Jadi saya menyaksikan apa yang saya alami. Yang tidak saya alami ya tidak saya saksikan, gitu kan. Saya bukan dengar dari orang, bukan ngikut orang berbicara seperti ini, enggak, teman-teman. Memang saya alami, saya dapatkan, gitu ya, teman-teman. Jadi dasar dari kesaksian saya ini ya, kesaksian pertama itu memang harus saya kembangkan lagi di sini, teman-teman. Jadi mengenai nama Bapa, nama Putra, gitu ya. Karena nama Bapa itu ada namanya, dan Putra itu juga ada namanya, teman-teman. Saya nggak terlalu fokus lihat HP, teman-teman, bisa dengar aja karena saya harus fokus lihat jalan ya, teman-teman. Saya senang dengan suasana desa, teman-teman. Ini udah apa ya, udah masuk ke daerah perkampungan, teman-teman.
Saya butuh 3 jam lagi ya, kurang lebih 3 jam lagi, karena saya bawa barang ini ditutup dengan terpal hijau. Saya bawa barang, jadi saya nggak bisa apa bawa mobilnya dengan cepat-cepat gitu ya, nggak bisa, karena bawa barang. uh, nggak terlalu berat sih itu teman-teman, tapi kan karena saya kesaksian juga di sini, jadi pelan-pelan aja ya teman-teman, pelan-pelan aja, yang penting sampai dengan selamat gitu teman-teman. Saya juga mau bersaksi ya teman-teman sedikit tentang mobil ini. Mobil ini benar-benar mobil kemurahan, mobil berkat kasih karunia dari Bapak Yahweh, karena saya minta sama Bapak. Dan mobil ini luar biasa teman-teman. Suatu saat nanti saya akan cerita, akan kesaksian juga tentang berkat dari Bapak Yahweh buat kehidupan saya, dengan memberikan mobil ini ke kehidupan saya, mempercayakan saya mobil ini teman-teman. Ini mobil biasa teman-teman, mobil pickup untuk saya bawa barang gitu. Jadi saya belanja dari Pontianak segala macam, saya bawa ke kampung. Tapi kadang-kadang saya juga belanja di daerah perkampungan yang jaraknya kurang lebih 1 jaman itu, untuk bahan-bahan sembakonya saya kadang-kadang belanja di sana juga teman-teman. Jadi saya meneruskan dengan kesaksian saya tentang nama ya teman-teman. Jadi kesaksian pertama itu adalah kesaksian dasar saya yang akan saya kembangkan lagi, karena setiap perkataan saya harus bertanggung jawabkan teman-teman. Nah, maka dari itu saya juga nggak tahu sampai kapan saya digerakkan untuk menyampaikan kebenaran nama Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMasiah ini ya teman-teman. Karena saya hanya berjalan di dalam kebaikan dan kemurahannya saja, belajar terus berjalan di dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus teman-teman. Jadi nama Tuhan kita yang asli itu teman-teman, Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMasiah gitu. Itu kebenarannya teman-teman. Itu kebenarannya yang sejati. Kalau nama pencipta alam semesta ini, pencipta kehidupan saya, yang memberikan saya nafas hidup ini, yang saya punya nyawa ini, itu namanya Yahweh. Yahweh Sebaot, Eloheinu Melek Haolam, Besem Adonai Yeshua HaMasiah. Jadi saya juga kembalikan ke teman-teman ya, mau teman-teman percaya silahkan, mau teman-teman nggak percaya ya juga silahkan gitu kan. Saya hanya melakukan bagian saya untuk tetap terus memberitakan kebenaran nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Kita harus terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, apapun konsekuensinya teman-teman gitu kan. Saya bukan mau cari sensasi di sini, saya bukan mau cari terkenal di sini teman-teman, enggak. Ya, terkenal itu bonus, ya, materi itu bonus. Kalau kita setia di dalam segala perkara, dari perkara kecil Tuhan akan percayakan kita perkara besar ya teman-teman. Jadi saya juga seperti ini teman-teman. Nama Bapa Yahweh itu adalah nama yang berkuasa, nama yang super power ya, atau powerful ya teman-teman. Jadi ketika ada teman yang nggak percaya, nolak, menghakimi, menghujat, ya it's okay, saya nggak masalah gitu kan, saya nggak masalah. Malahan saya berbahagia, karena tentunya kita semuanya harus kembali ke firman. Tuhan bilang, berbahagialah engkau, karena jika karena aku engkau dianiaya, engkau dituduh dan macam-macam ya. Tuhan bilang kita berbahagia, karena sebenarnya kita menyampaikan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran saya. Saya menyampaikan kebenaran Bapak Yahweh, bukan menyampaikan kebenaran saya teman-teman. Jadi ada juga teman-teman di sana, saya lihat responnya gitu kan, yang pertama kurang ada istilahnya, kurang kalem gitu ya, reaksinya kalem biasa aja gitu ya. Kesaksian saya yang kedua itu ada respon ya dari teman-teman juga gitu ya, bilang gimana gitu ya, relatif cenderung
negatif lah gitu ya teman-teman. Tapi di luar itu semua, saya melakukan ini teman-teman, kembali lagi bukan mau cari sensasi, karena ini saya digerakkan teman-teman, saya dituntun dan saya dibimbing untuk memberitakan ini, dan saya nggak tahu mau bicara tentang masalah nama ini sampai kapan, tapi saya hanya ikutin tuntunan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus. Saya selalu belajar, senantiasa menjaga hati saya untuk belajar, ikutin gerakannya teman-teman. Jadi karena nama Bapak Yahweh itu powerful atau super power, jadi orang mau ngomong apapun ya saya nggak akan tersinggung gitu kan. Sebenarnya kalau mereka tolak ya mereka bukan menolak saya, tapi mereka menolak kebenaran gitu ya. Jadi ada juga teman-teman yang ngerasa sakit hati, atau mungkin ya ada yang kecewa atau apa ya, tawar hati segala macam gitu ya, dengan penyampaian pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, anak-anak Bapak Yahweh yang lainnya, mempelai Bapak Yahweh yang lainnya yang mungkin agak keras gitu ya teman-teman. Mereka marah. Kenapa harus marah kalau menurut saya gitu kan? Tuhan kita itu kan Tuhan yang dahsyat, nggak perlu dibela. Namanya ketika dihujat itu kita nggak perlu marah. Siapa sih kita sehingga kita menganggap diri kita layak untuk marah-marah sama orang-orang yang menghujat nama Tuhan kita gitu kan? Ya teman-teman, bukti dari nama kudus Bapak Yahweh itu adalah nama yang benar, nggak perlu dibela. Karena pembelaan itu sebenarnya bukan dari kita teman-teman. Pembelaan itu datangnya dari Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach buat kita. Jadi kalau menurut saya, kita tidak layak lah bela-bela Tuhan ketika nama Tuhan kita diejek, dihina, dihujat gitu, terus kita marah, sakit hati, tersinggung gitu kan, tawar hati. Kasihan lah teman-teman kalau seperti itu kondisinya teman-teman. Jadi saya mau sampaikan kalau kebenaran, kalau Bapak Yahweh itu adalah kebenaran. Yahweh Zebaot itu adalah kebenaran, dan itu kebenaran yang sejati teman-teman. Mau orang terima atau tidak terima itu bukan urusan saya, bukan urusan kita ya teman-teman. Jadi semuanya itu kembali ke kita masing-masing, kembali ke pilihan kita masing-masing ya teman-teman. Tanggung jawabnya kita kembali ke kita gitu. Jadi kita ini kan sebenarnya seperti ini teman-teman. Kita harus jadi pendengar dan pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya berkoar-koar kan dengan firman yang kita sampaikan, dengan kesaksian yang kita sampaikan ya, dengan pujian yang kita sampaikan ya. Tapi lebih daripada itu semua, kita harus menjadi pelaku firman ya teman-teman. Saya melanjutkan kesaksian saya kembali ya teman-teman, tadi terpotong. Jadi ada beberapa respon dari teman-teman di kesaksian saya yang kedua ya. Jadi ini bukan ini ya, jadi ada bahan buat saya juga untuk membahasnya, karena sebenarnya saya tidak masalah teman-teman, mau diterima syukur. Wow, ada pohon tumbang. Mau diterima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa. Cuman saya mungkin hanya bisa pesan seperti ini, kalau nggak terima ya udah diem aja lah, udah biarkan aja gitu kan, kembali ke iman kita masing-masing gitu kan. Jangan udah menolak, menghujat, bahaya teman-teman ya. Saya peringatkan teman-teman gitu kan. Kalau teman-teman nggak mau terima ya sudah, keimanan, hidupilah keimanan saudara sendiri gitu teman-teman. Jadi ada satu teman yang bilang kayak gini, nggak usah
ngomongin masalah nama lagi gitu kan. Saya nggak bisa dipengaruhi orang, teman-teman. Ya, saya bukan niru-niru orang, saya bukan didorong-dorong orang, gitu ya. Ini semuanya adalah dorongan dari dalam hati saya. Ya, ada dasar ya teman-teman. Saya kalau ngomong, kalau kesaksian itu selalu punya dasar yang kuat, teman-teman ya. Bukan mengada-ngada ya teman-teman. Jadi saya rasa mau saya mengabarkan kebenaran nama ini ya, mau mengabarkan kebenaran nama ini atau tidak, yang nggak ada urusannya sama orang lain. Kenapa suruh saya? Nggak usah gitu kan. Ini juga membuktikan gitu kan, apa ya, kalau kita mau melayani Bapak Yahweh itu jangan takut tantangan, jangan gitu ya. Kita terus maju kan. Kita bukan melayani manusia, kita bukan memuji manusia di sini, kita bukan memuliakan manusia di sini, tapi kita mau mempermuliakan nama Tuhan kita, yaitu Yahweh Sebaot Eloheinu Melek Haolam, ya. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta kehidupan saya. Dia itu Ehad, ya. Dia itu Ehad atau Esa. Bukti dari keesahan dia, dialah pencipta semesta alam ini. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari keenam, itu dia yang menciptakan, teman-teman. Jadi teman-teman dan saya itu, siapapun teman-teman dan dimanapun teman-teman berada, mau suku apapun teman-teman, mau bangsa apapun teman-teman, mau apapun kepercayaan teman-teman, semuanya itu Bapak Yahweh Sebaot yang menciptakan kita, teman-teman. Jadi itu bukti kalau Tuhan kita itu satu, dia Ehad atau Esa, ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya bukan mengada-ada di sini, bukan juga tanpa dasar. Kembali lagi saya tegaskan, segala yang saya katakan di sini, segala yang saya saksikan di sini punya dasar, teman-teman. Terus ada lagi yang bilang, bahasa Ibrani aja nggak tahu, cuman taunya alif tahu gitu kan, udah mau sok-sok Yahudi gitu kan, teman-teman. Di sini saya mengabarkan kebenaran nama Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Saya hanya seperti ini, mengajak untuk kita kembali ke akar keimanan kita. Akar keimanan kita yaitu Ibrani, teman-teman. Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakub, itu adalah identitas Tuhan kita. Sesembahan Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah sesembahan kita sesungguhnya. Siapa itu? Namanya Yahweh Sebaot Eloheinu Melek Haolam, ya. Bukan dari bangsa lain, bukan dari bangsa A, bangsa B, atau bangsa C, bukan. Tapi dia dari bangsa Yahudi, keturunan Yahudi, teman-teman. Jadi kita kan dasarnya kan di firman, ya. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, itu kan tertulis di firman, ya. Itu kan jelas, teman-teman, sangat jelas. Jadi kenapa saya selalu selalu mau membahas tentang kebenaran nama ini, teman-teman, karena di balik nama ini penuh rahasia, ya. DNA kita, teman-teman, itu tulisannya, DNA kita itu DNA-nya Bapak Yahweh. Ada YHWH, ya teman-teman. Jadi kalau teman mau nolak seperti apa, tetap di dalam DNA kita itu ya DNA-nya Bapak Yahweh, teman-teman. Ya teman-teman bisa carilah sendiri gitu kan. Sekarang kan udah canggih itu. Saya nggak perlu jelasin panjang lebar juga, karena saya juga memang nggak punya kapasitas di situ ya teman-teman. Gitu. Jadi yang satu, jadi kayak gini. Di dalam kesaksian saya bilang saya tidak ngerti bahasa Ibrani. Saya hanya ngerti sedikit gitu ya, nggak ngerti banyak, maksud saya itu seperti itu. Terus seperti ini teman-teman, bisa menerima kebenaran nama Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Kalau bagi saya benar-benar satu kasih karunia, benar-benar suatu kasih
benar-benar suatu kemurahan saja ya teman-teman. Bukan karena kebaikan saya, bukan karena layaknya saya atau pantasnya saya teman-teman, tapi semata-mata hanya kasih karunia gitu kan. Buktinya saya yang nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak bisa berbahasa gitu kan, nggak bisa menulis, saya hanya bisa baca, lihat artinya, baca, lihat artinya, sedikit-sedikit belajar gitu ya. Saya bisa menerima kebenaran nama Bapak Yahweh ya. Tapi saya bandingkan dengan orang-orang yang ilmunya sudah luar biasa, bahkan dia hilir mudik ke Yerusalem, dia sekolah nuntut ilmu di Yerusalem, sastra Ibrani katanya, tapi manggil namanya sesembahan agama lain, kan lucu ya teman-teman gitu kan. Jadi di sini saya mau tegaskan, semuanya hanya kasih karunia teman-teman. Terus ada teman juga, nggak usah kabarkan nama inilah katanya, nanti banyak yang tersinggung, nanti banyak yang menghujat si A, si B, si C. Aduh teman-teman, mohon maaf, saya nggak ada urusan dengan itu semua teman-teman. Saya berdiri di dalam kebenaran ya teman-teman, dan nama Bapak Yahweh itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sejati ya teman-teman. Jadi saya mau bersaksi seperti ini juga teman-teman. Setelah saya dimateraikan dengan materai pembaharuan ini, menerima nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, Roh Kudus teman-teman, saya merasakan lebih dekat ya, bisa lebih dekat gitu. Ada perasaan seperti itu, dekat sama pencipta saya, connect gitu ya teman-teman. Terus apa yang saya minta diberi, pintu yang saya ketuk dibuka teman-teman. Ketika saya mencari, saya mendapatkan, tidak seperti yang dulu, susah banget gitu kan. Terus saat ini juga ketika saya berdoa, nggak lama teman-teman, doa saya dijawab. Nggak lama, nggak mesti nunggu lama-lama, nggak pakai lama istilahnya, dijawab teman-teman. Dan damai, sejahtera, sukacitanya tuh beda sekarang teman-teman. Itu perbedaannya. Karena saya percaya Roh Kudus mengubah saya dari hari ke hari lebih baik dan lebih baik lagi ya teman-teman. Gitu. Jadi biarlah pengenalan akan firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu yang senantiasa mengubahkan kita gitu, teman-teman. Jadi kalau kita tahu prinsip-prinsip kerajaan surga ya, salah satunya perkataan, kuasa perkataan. Jadi jangan suka mengeluarkan perkataan sia-sia gitu. Jadi sebenarnya perkataan kita, apapun yang keluar itu mengandung energi. Ketika saya mengeluarkan perkataan, orang lain itu akan merasakan energi yang ada di dalam diri saya lewat perkataan saya. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman. Apalagi saya lihat teman-teman banyak berdebat lah, banyak berbantah lah, banyak menghakimi, banyak menghujat. Aduh teman-teman, saya nggak masalah kalau saya dihujat teman-teman, saya nggak masalah, bener. Saya dihakimi, itu sudah biasa teman-teman. Bukannya saya ngomong sok di sini ya, udah biasa itu. Ya karena memang saya harus membiasakan diri. Tuhan saya saja dihujat kok, Tuhan saya diolok-olok kok, Tuhan saya ya pokoknya nggak ada tandingannya lah perlakuan yang dia terima gitu kan oleh dunia ini gitu kan. Jadi kenapa saya harus ngerasa gimana gitu ya ketika dihakimi? Enggak lah, nggak masalah bagi saya. Yang masalah bagi saya ketika orang ngomongnya firman, berdoa, habis itu ngomongin orang, habis itu dia berdebat, habis itu dia menghakimi, habis itu dia menghujat. Nah itu saya langsung mundur aja teman-teman. Saya langsung mengundurkan diri, istilahnya mundur teratur. Saya langsung keep silent gitu kan. Saya matikan tuh volume hidup saya dari dia gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau saya dihakimi, dihujat, dibenci, it's okay. Saya berbahagia kalau karena Tuhan, karena memberitakan kebenaran Tuhan. Ya teman-teman. Jadi semuanya hanya karena kasih anugerah, semuanya hanya karena berkat kemurahan ya teman-teman. Semuanya hanya karena berkat kemurahan teman-teman. Hidup saya ini ya teman-teman
Semuanya hanya karena belas kasihan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Semuanya hanya karena Dia, teman-teman. Maka saya juga sebagai ungkapan rasa syukur saya, terima kasih saya, ketaatan saya, kesetiaan saya akan melayani Dia sampai kapanpun, teman-teman. Karena nafas saya ini dari Dia, perasaan penglihatan saya dari Dia, pendengaran saya dari Dia. Jadi harus saya kembalikan bagi kemuliaan Dia, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian kesaksian dari saya. Biarlah nama Bapa Yahweh senantiasa kita permuliakan, dan kesaksian saya ini biarlah boleh menyenangkan hati Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach, dan biarlah kesaksian ini juga boleh menjadi berkat buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Berkat kasih setia, anugerah, dan perlindungan sempurna di dalam Adonai Yesus HaMashiach tercurah bagi teman-teman semua. Haleluya, amin. Salam teman-teman.